Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Izin Wirayuda, berasal dari Rekayasa Perancangan Mekanik 2025, kelas C dengan NIM 4004022256300044. Sini saya akan membuat tugas 3 dari pemrograman komputer, yaitu simple programming, boolean dan logical operator, if else. Oke, yang pertama langsung saja. 1. Boolean concept. Boolean is a logical data type with only two values, true or false. Digunakan untuk keputusan logika dalam program. Contohnya, X sama dengan 5, maka jika kita print X lebih dari 3, sudah jelas jawabannya benar. Tapi kalau misalnya kita print X sama dengan atau lebih dari 7, maka itu adalah false. Kemudian ada logical operators. And true if both condition are true. Jadi kalau kita masukin and berarti kedua kondisinya adalah benar. Or true if at least one condition is true, maka hanya satu dari dua kondisi adalah benar. Not reverse true or false. Jadi kalau not adalah salah. Example, X sama dengan 5, print X lebih dari 3 dan X kurang dari 10, true. Print not X sama dengan 5, false. Oke, kemudian if else. Nah, use for decision making atau percabangan logika. Example, nilai sama dengan 80. Jika nilai lebih dari 90, print A. Elif nilai lebih dari 75, print B. Else print C, atau yang lainnya itu maka kita akan print C. Kemudian ada combine conditions, di mana kondisi dapat digabung menggunakan operator logika. Example, umur sama dengan 15, maka izin sama dengan true. If umur lebih dari 18 or izin print, boleh ikut lomba. Else print tidak boleh. Ini akan kita pakai nanti di driving. Jika misalnya umur sama dengan 18, maka dia akan dibolehkan untuk drive. Oke, seperti itu. Kemudian ada simple flow chart, flow of decision, contoh menentukan lulus atau gagal. Maka kita akan start input nilai. Sebentar, saya akan tunjukkan. Mungkin kita pakai contoh yang lain. Saya ambil dari Google. Misal kita mulai, kemudian masukkan pemasukan, masukkan pengeluaran. Pendapatan lebih dari pengeluaran. Jika iya, maka sistem akan membuat keuntungan sama dengan pendapatan kurangi pengeluaran. Print keuntungan, dan kemudian akan menjadi selesai di sini. Tapi jika pendapatan tidak lebih dari pengeluaran, maka itu adalah kerugian. Kerugian itu pengeluaran dikurangi pendapatan, maka akan print kerugian. Seperti itu. Kita akan langsung saja masuk ke Scratch. Oke. Kemudian ada kesimpulan. Boolean itu adalah true or false. Kemudian logical operators itu and or not, dan atau tidak. Kemudian ada if, elif, else, sama dengan percabangan keputusan, bisa digabung untuk kondisi kompleks. Dan flowchart itu adalah gambaran alur logika, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita akan mulai dari Scratch dulu ya. Untuk yang pertama, kita mulai di Scratch. Seperti biasa, kita ke event, kemudian ini when hijau-hijau diklik, maka programnya mulai. Dan kita bisa pergi ke say. Kita bisa bilang, are you old enough to drive for 3 seconds. Kemudian kita bisa tanya di mana dia. Kita bisa tanya di sini. Nah,
enter your age. Oke, kemudian kita bisa ke variables, kita bisa set variables, set rename ke age, maka kita kemudian bisa pergi ke sensing dan answer. Oke, mungkin bisa kita coba dulu. Are you old enough to drive? Enter your age 18 katakanlah. Programnya belum akan jalan karena belum kita set. Oke. Kemudian kita pergi ke if else. Oke. Kemudian if wait. Nah, jika umur lebih dari di Indonesia katakanlah 18 ya. Maka say you are good to drive for 2 seconds. 3 lah ya. Else bisa kita masukin lagi di sini ini ya. Oke, else if variables kita ke age lebih dari 0, maka bilang you are allowed to drive for 3 seconds. Oke, kita coba dulu. Are you old enough to drive? Enter your age, kita katakanlah 18. Maka dia akan bilang you are not allowed to drive. Kemudian jika kita bilang 22 lah katakanlah, maka you are good to drive. Nah, else wait. Nah, kalau kemudian kita bisa tambah ini di sini. Invalid age input. Nah, gunanya invalid age input ini adalah jika dimasukin angka yang aneh-aneh maka dia akan invalid. Akan kita coba. Drive misal kita minus 5 gitu. Invalid age input. Oke. Mungkin seperti itu ya untuk dari yang scratch. Kita akan lanjut aja di sini ke Python. Oke, tadi aku lupa jelasin ya. Ini adalah yang dinamakan oleh flowchart. Jadi alurnya dari sini when diklik say are you old enough to drive x answer your age. Nah, kita mencet mulai, kemudian masukkan umur kan. Jika umur lebih dari 18 maka you are good to drive. Jika umurnya enggak lebih dari 18 maka you are not allowed to drive. Nah, ini kira-kira flowchart itu seperti ini. Dan else itu kalau ada jawaban yang lain daripada lebih atau kurangnya 18 maka dia akan invalid seperti kita masukin negatif tadi. Oke, mungkin seperti itu. Kita akan lanjut ke Replit Python. Oke, kemudian kita akan pergi ke Python ya.
kita ke Replit seperti biasa, kemudian kita print are you enough drive. Oke. Dan kita bisa masukin umur, age sama dengan ing input, enter your age. Oke. If age lebih dari sama dengan 18. Maka print are enough to drive. Nah, kemudian kita bisa masukin elif age dari 0, maka print you aren't allowed to drive yet. Oke, kemudian kita masukin di else. Ini kerjanya sama kayak tadi ya sebenarnya. Print invalid age input. Oke, mungkin seperti ini, kita bisa coba aja. Oh, sini agent is currently experiencing high demand and is temporarily unavailable. Jadi kita akan coba, mungkin kita coba Python yang lain ya. Di sini bisa kita copy dulu. Nah, kita bisa masuk ke sini. Kita bisa version dulu. Kayak gini. Are you old enough to drive? Coba kita masukin 16. Nah, you aren't allowed to drive yet. Oke, kemudian kita masukin lagi. Oke, kita masukin 22. You are old enough to drive. Oke. Kemudian kita masukin jika negatif, maka invalid age input, code execution successful. Oke, di sini saya ulangi lagi ya. Sini saya mohon maaf nggak bisa pakai Python karena nggak bisa pakai di Replit karena harus upgrade. Jadi saya pakai Python yang lain ya. Di sini kita cari di programis.com. Oke, thank you. Kita akan lanjut ke tugas 4.